إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati fillah rahimahullah dan segenap pemirsa Najia dimanapun anda berada, azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Kesempatan yang berbahagia ini Allah perkenankan kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu waris dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari ashabul furud, ahli waris dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki? Ada berapa? 15. Dari perempuan ada 10. Kalau dihapus di depan masih bisa diulang? Masih? Nah kita coba tes Pak ya. Tidak melihat ke papan tulis, tidak melihat contekannya ya. Ya. Dibayangkan saja. Nah. Ya kita coba. Ya. Silakan Pak, yang pertama dari laki-laki, kalangan laki-laki. Anak laki-laki. Cucu laki-laki. Berurutan Pak. Habis ke bawah kemana lagi? Bapak. Kakek. Ada berapa itu? 4. Yang kelima. Anak laki-laki kandung. Anak laki-laki saya, bapak. Kok anak laki-laki lagi? Tadi kan sudah ke bawah anak laki-laki. Oh, saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kan kandung. Ada berapa itu? 5 tapi ini begini. Berapa deh? 5. Ya, terus? Saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya berapa? Sebutkan nomornya. 6. Kemudian ke-7. Saudara laki-laki seibu. Terus? Paman. Belum. Anak mereka dulu. Anak saudara. Anak saudara laki-laki kandung atau keponakan. Ya. Kemudian? Anak laki-laki dari saudara saya. Anak laki-laki dari Saudara saya. saudara saya. Tadi sebelumnya kandung ya. Saya. Terus? Paman. Paman saya. Paman saya. Anak laki-laki dari paman. Anak laki-laki. Paman kandung. Paman kandung. Ya, anak laki-laki paman kandung. Anak laki-laki dari paman saya. Anak laki-laki paman saya. Sudah berapa? 13. Tadi 15 ya? 2 lagi. Ya, 2 lagi apa? Siapa 2 lagi? Suami. Laki-laki yang membebaskan budak. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Naam. Mumtaz. 15. Naam. Benar ya? Benar? Naam. Masya Allah. Pak Bas kayaknya mau menyebutkan yang wanitanya ya. Coba Pak. Coba. Masya Allah. Coba. Yang wanita. Boleh. Nanti dibantu. Ini banyak nih Pak. Ya, yang 4 aja lah. 4 aja. 4. Yang 4. Ya, dari 10 itu saya sebutkan aja 4. Yang pertama, yang wanita. Turun ke bawah dulu Pak, siapa? Anak perempuan. Kemudian turun ke bawahnya lagi. Cucu perempuan dari kan anak itu ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Nah, cucu perempuan ini cucu perempuan yang mana? Cucu perempuannya anak laki-laki ataukah cucu perempuannya anak perempuan?
Dari laki-laki ya, jalurnya dari laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Taib. 2 Pak. Ke atas lagi, ke atas. Ibu. Sudah kan? 3. Ke atas lagi Pak, ke atas lagi. Nenek kan neneknya siapa ini? Nenek dari ibu atau nenek dari bapak? Nenek dari ibu. Udah berapa tuh Pak? 4 ya. Ada neneknya lagi? Ada. Nenek dari bapak. Jadi nenek dari 2 jalur dapat ya. Sudah 5 Pak? Udah lebih loh Pak. Tadi diminta 4, tadi 5 jawabnya. Lanjut Pak, lanjut. Yang ke-6. Samping Pak, ke samping. Saudari mayit ya, saudari kandung. Kesampingnya lagi Pak. Saudari siapa? Saudari si ayah, ya. Sudah. Sampingnya lagi Pak, saudari seibu. Jadi saudari kandung, ada saudari sebapak, saudari seibu. Sudah berapa? Udah 8 Pak. Minta 4 jawab 8 ya, Masya Allah kan, luar biasa. Nama lagi Pak, 2 lagi Pak. Kalau keturunannya nggak ada lagi kan? Nah, keturunannya tidak ada lagi. Kenapa? Karena dari jalur perempuan, ya. Selain istri ya. Nah, di jalur perempuan tidak ada lagi ya. 2 lagi berarti? Sudah disebutkan istri ya. 9. 1 lagi. Tuan perempuan ya. Yang membebaskan budak. Masya Allah. Dijawab semuanya Pak. Tadi tidak bisa katanya Pak. Luar biasa. Ini Mumtaz Murtafi nih ya. Ya, Masya Allah. Mumtaz Murtafi ya. Tamam, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Baik, itu adalah yang disebut sebagai ashabul furud. Orang-orang yang mereka merupakan bukan ashabul furud, maksudnya mereka adalah ahli waris ya. Mereka adalah ahli waris ada di antara mereka yang mendapatkan warisan dengan cara ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa kadar warisan mereka. Ya, ada yang mendapatkan dari cara asabah. Ya, artinya asabah itu adalah sisa setelah diberikan kepada ahli waris yang memang mendapatkan bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Apakah itu bagiannya 1/2, bagiannya apakah 1/4 ataukah 1/8 ataukah 2/3, 1/3 ataukah 1/6. Nah, ini memang yang sudah ditentukan berapa bagiannya. Ya. Ada yang mendapatkan warisan dari jalan asabah dengan cara asabah, yakni mendapatkan sisa setelah diberikan kepada ashabul furud, artinya orang-orang yang memang mendapatkan bagian-bagian tadi, angka-angkanya tadi yang sudah disebutkan. Nah, pada kesempatan ini insyaallah taala akan kita mempelajari ashabul furud. Artinya orang-orang yang memang telah ditentukan berapa kadar bagian mereka masing-masing. Siapa saja yang dapat 1/2, siapa saja yang dapat 1/4, siapa saja yang dapat 1/8. Nah, ini hafalkan dulu ya, 1/2, 1/4, 1/8. Berarti yang penyebutnya genap ya. 2, 4, 8. 1/2, 1/4, 1/8. Dan ada yang 2/3. Lebih kecil lagi? 1/3. Lebih kecil lagi? Lebih sedikit lagi? 1/6. Ya, yang penyebutnya KPK 6. Ya. Nah, ini akan kita pelajari insyaallah taala 3 dulu ya. 1/2, 1/4 dan 1/8. Pertama, yang mendapat bagian an-nisf. Nisf itu berapa? Separuh, 1/2. Ya, an-nisfu. Yang mendapatkan 1/2. Siapa yang mendapatkan 1/2? Az-zawj, suami. Yang mendapatkan 1/2 adalah suami. Az-zawj idza lam yakun liz-zawjah walad. Syaratnya hanya 1. Yang mendapatkan 1/2 itu ada 5.
Yang pertama adalah az-zawj, suami. Suami dapat 1/2 dengan satu syarat. Jadi yang pertama adalah suami. Syaratnya ada berapa? 1. Hanya 1. Kalau tidak punya anak. Kalau tidak punya anak. Nah. Sudah? Syaratnya berapa? Hanya 1. Kalau tidak punya anak. Anaknya yang mana nih? Laki-laki atau perempuan? Kalau dia punya 1 anak perempuan, apakah dia mendapatkan 1/2? Tidak. Jadi yang dimaksud dengan anak ini hanya berarti ibn ataukah bintun. Yang jelas anak. Dia tidak punya anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka dia mendapatkan berapa? 1/2 harta peninggalan istrinya. Jelas? Nah. Yang kedua adalah al-bintu. Siapakah al-bintu itu? Anak perempuan. Anak perempuannya yang mana nih? Anak perempuannya siapa? Anak perempuan dari mayit. Iya, anak perempuan dari mayit. Yang kedua adalah anak perempuan. Syaratnya ada 2. Jadi nomor 2, syaratnya ada 2. Yang pertama apa? Adamu wujudil mu'assib. Tidak adanya mu'assib. Ya, masuk dengan mu'assib ini siapa? Nanti akan kita pelajari terkait dengan asabah. Maksudnya di sini adalah anak perempuan, dia tidak punya saudara laki-laki. Artinya kalau dikaitkan dengan mayit, berarti mayit tidak punya anak laki-laki. Nah, dia tidak punya saudara laki-laki. Syarat yang kedua, tunggal. Kalau boleh saya menggunakan istilah tunggal ya. Artinya hanya 1 anak wanita. Anak perempuan hanya 1. Seorang anak perempuan. Berarti hanya dia semata wayang. Bisa dipahami? Ya. Artinya tidak punya saudara laki-laki, dia perempuan sendiri. Sudah? Berapa syaratnya? 2. Ini nomor berapa? Nomor 2. Iya, nomor 2 syaratnya 2. Nomor 3, ke bawah lagi. Ini perempuan lagi. Laki-lakinya cuma 1. Selebihnya perempuan yang dapat 1/2. Ya, bayangkan. Yang dapat 1/2, laki-laki hanya 1. Suami. Yang 4-nya perempuan. Anak perempuan, ke bawahnya lagi adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 3. Syaratnya sama seperti dengan yang nomor 2. Cucu perempuan tidak ada bersamanya cucu laki-laki. Artinya cucu perempuan ini dia tidak punya saudara laki-laki. Bisa dipahami?
Syarat yang kedua, tunggal seorang diri. Cucu perempuan seorang diri. Kalau ada 2 cucu perempuan, tidak jadi mendapatkan 1/2. Dah, syarat yang pertama apa tadi? Tidak ada cucu laki-laki. Yang kedua, dia cucu perempuan seorang diri. Yang ketiga, adamu wujudil far'il waris al-a'la minha. Tidak adanya anak keturunan yang di atasnya. Yang di atasnya berarti siapa? Orang tua. Artinya dia kan cucu perempuan dari anak laki-laki. Artinya bapaknya sudah tidak ada. Kemudian saudari dari bapaknya juga tidak ada. Artinya bahwa yang ada hanya cucu perempuan. Adapun anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada. Mayit bawahnya apa? Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Di bawahnya cucu perempuan ya, di bawahnya. Berarti ini yang keduanya kan? Ya. Berarti yang ini yang di bawah mayit langsung itu tidak ada. Ini kan keturunan ya. Keturunan pertama kan berarti anak. Anak laki-laki maupun perempuan dari mayit tidak ada. Maka tidak ada berarti pindah kepada cucu. Tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Artinya tidak ada anak keturunan yang berada pada tingkatan di atasnya. Sudah ini yang keberapa? Yang ketiga ya. Syaratnya ada berapa? Ada 3. Nomor 3 syaratnya ada 3. Syarat yang pertama apa tadi? Tidak ada cucu laki-laki. Ya, yang kedua, ya cucu perempuan hanya seorang diri. Yang ketiga, iya, tidak ada anak keturunan yang berada di tingkatan yang di atasnya. Di atas dari cucu perempuan. 3. Yang keempat, ini kan anak cucu sudah ya. Yang keempat orang keempat yang mendapatkan 1/2. Orang keempat yang mendapatkan 1/2. Masih perempuan lagi? Masih perempuan. Yang mana kira-kira? Pindah ke saudari mayit, saudari kandung. Pindah ke saudari kandung. Pindah ke saudari kandung. Saudari kandung ini nomor apa tadi? Nomor 4. Syaratnya ada 4. Sama seperti sebelumnya. Syarat yang pertama adalah saudari kandung ini tidak mempunyai yang sederajat dengannya. Kalau anak laki-laki, perempuan tadi, anak perempuan tidak ada saudara, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Cucu perempuan tidak ada cucu laki-laki. Saudari perempuan tidak ada saudara laki-laki kandung. Yang kedua, tunggal. Berarti dia saudari dari mayit satu-satunya. Jadi mayit hanya punya satu saudari perempuan saja ya. Saudari perempuan ya. Saudara perempuan. Saudari kandung maksudnya ya. Jadi mayit hanya mempunyai satu saudari kandung. Nah itu pasnya. Satu saudari kandung. Sudah 2 syaratnya tadi ya. Tidak punya saudara
saudara kandung, tidak punya saudara kandung. Yang kedua, dia tunggal. Yang ketiga, mayit tidak punya keturunan, anak maupun cucu. Mungkin ke bawahnya lagi cicit. Ya. Intinya tidak ada keturunan. Kalau ada keturunan, maka saudara tidak dapat. Jelas? Syarat yang keberapa ini? Syarat yang keberapa? Yang ketiga, tidak ada keturunan. Ya, mayit ya, maksudnya yang keturunan ini semuanya istilah ini kembali kepada mayit ya, tidak punya keturunan. Mayitnya yang tidak punya keturunan. Ya. Yang keempat, adamu wujudi al-aslil waris. Tidak ada ahli waris yang garis ke atas asal. Artinya apa? Bapaknya ke atas leluhurnya. Dari laki-laki, ya. Dari laki-laki. Kalau ada bapaknya, maka saudari tidak mendapatkan 1/2. Ya. Diambil semuanya sama bapak. Ya. Kalau bapaknya nggak ada, naik lagi ke kakek. Kalau ada kakek, maka yang tadi, yang saudari tidak dapat. Sudah jelas? Berapa syaratnya yang keempat tadi? Orang yang keempat? Ada 4. Tidak punya saudara kandung, dia tunggal, kemudian mayit tidak punya keturunan. Yang keempat, mayit yang bukan tidak punya keturunan, artinya yang tidak ada lagi yang hidup. Kalau seandainya dia punya anak sudah meninggal, ini dianggap tidak punya keturunan ya. Kemudian yang ke atas, tidak ada orang tua ya, tidak punya orang tua atau orang tuanya tidak ada ya. Dari laki-laki ya, bapak nggak ada, lihat kakeknya, ada nggak kakeknya. Ini 4 syarat. Orang yang kelima, geser ke sampingnya. Geser ke samping saudari kandung, saudari sebapak atau seayah. Orang kelima ya, syaratnya 5, sama seperti yang sebelumnya. Syarat yang pertama adalah tidak adanya saudara sebapak. Tidak ada saudara sebapak. Yang kedua, saudari sebapak ini tunggal, seorang diri. Yang ketiga, mayit tidak punya keturunan. Yang keempat, mayit tidak ada orang tua yang hidup. Yang kelima, saudara atau saudari kandung tidak ada. Kalau ada saudara kandung atau saudari kandung, maka saudari sebapak tidak dapat. Sudah jelas? Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa yang tadi kita sebutkan ahli waris ada 15 dari laki-laki, 10 ahli waris dari perempuan. Apakah kalau ada semuanya yang 25 ini, 15 laki-laki dan 10 perempuan, apakah semuanya mendapatkan warisan dari mayit? Tidak. Yang dapat yang mana? Yang dapat yang mana? Setelah kita tahu semuanya tadi ya, 15 laki-laki, 10 perempuan. Kalau ada, kita tulis ya, ini sudah ada yang menghapusnya, sebelumnya kita tulis ini ya. Berarti sini apa? Apa nih? Anak laki ya. Anak laki. Kemudian ke bawahnya cucu laki-laki ya. Cucu laki-laki.
Kemudian berarti yang sampingnya anak perempuan. Berarti di sini juga cucu, sini ya, cucu perempuan. Kalau ada semua ini, kita tulis nomornya juga. Nomor 1 apa? Dari laki-laki? Anak laki-laki. Nomor 1. Nomor 2, cucu laki-laki. Nomor 3 mana? Bapak. Nomor 4, kakek. Nah, ini sudah jelas semuanya ya? Ada. Baik, yang perempuan yang nomor 1 mana? Anak perempuan. Nomor 2, cucu perempuan. Nomor 3 mana ada? Lengkap ya? Sudah. Ada yang dihapus, ini ada yang terhapus? Suami ya? Yang nomor berapa yang laki-laki? Berarti nomor 14 ya? 14 berarti ada suami. Nomor 15 ada al-mu'tiq. Siapakah al-mu'tiq? Yang membebaskan budak. Ketika mantan budaknya tersebut meninggal, maka hartanya majikan sebelumnya itu mendapatkan harta warisannya, membebaskannya dapat harta warisannya. Kemudian di sini juga sampai 8, ke-9-nya berarti apa? Ke-9 adalah istri. 9 istri. Istri. Yang ke-10 apa? Al-mu'tiqah. Al-mu'tiqah. Ini kayaknya harus 2 papan tulisnya. Baik. Sekarang kita kembali ke pembahasan kita yang mendapatkan 1/2. 1/2 yang pertama mendapatkannya adalah siapa? Yang mendapatkan 1/2 siapa? Yang pertama adalah suami. Berapa syaratnya? 1 syaratnya. Apa 1 syarat tersebut? Tidak punya anak. Yang tidak punya anak ini mana? Dari mayit ataukah suami yang tidak punya anak? Umpamanya mayit, istrinya ini yang meninggal pernah menikah sebelumnya. Dari suami sebelumnya punya anak. Ya kan? Dari suaminya yang pertama punya anak. Dan sekarang yang suami ini, ya, suami keduanya tidak punya anak. Nah, suami yang kedua ini mendapatkan berapa? Apakah dapatkan 1/2? Apakah dapatkan 1/2? Tidak. Kenapa? Karena mayit istrinya itu punya anak dari suaminya yang pertama. Bagaimanapun itu juga adalah anak yang lahir dari rahimnya. Bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang kalau memang anak, artinya memang istrinya ini tidak punya anak sama sekali, tidak pernah melahirkan anak, berarti suami mendapatkan 1/2. Berarti kita tulis di sini tidak punya apa? Tidak punya ibn, anak. Anak yang mana? Laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, yang dapat 1/2, yang mana orangnya? Nih ya, nomor 1 dari
perempuan. Anak perempuan. Yang kedua yang mendapatkan 1/2 adalah anak perempuan. Syaratnya ada berapa tadi? Syaratnya ada 2. Syarat yang pertama adalah tidak ada anak laki-laki. Yang mana yang anak laki-laki? Nih. Anak laki-laki dari mana? Dari mayit. Berarti anak laki-laki ini adalah merupakan saudara kandung dari anak perempuan. Bisa dipahami? Berarti sini tidak ada sama dengan di atas ya. Tidak ada anak laki-laki. Kita tulis juga tidak ada anak laki-laki. Yang dimaksud dengan anak laki-laki berarti saudaranya. Ini tidak adanya anak laki-laki. Anak laki-laki siapa? Anak laki-laki mayit. Semuanya dikembalikan kepada istilahnya kembalikan kepada mayit supaya nggak bingung. Syarat yang kedua adalah apa tadi? Tunggal. Boleh kita gunakan istilah tunggal? Paham ya? Tunggal. Berarti yang tunggal ini tunggal apa? Anak perempuan ini hanya dia sendiri. Tunggal. Anak perempuan, seorang anak perempuan. Berarti dia tidak punya saudara yang lain. Tidak punya saudara laki-laki maupun tidak punya saudara perempuan. Tunggal. Yang ketiga. Turun lagi ke bawah. Mana? Ke bawah ya. Berarti nomor urutnya yang kedua ya. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Syaratnya ada berapa? Syaratnya ada 3. Syarat yang pertama apa? Sama kayak di atas. Yang sederajat. Kalau anak perempuan berarti yang sederajat apa? Tidak ada anak laki-laki. Kalau cucu perempuan berarti tidak ada cucu laki-laki. Taib. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, tunggal. Artinya dia seorang diri. Cucu perempuan hanya 1. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tidak ada yang di atas. Anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki, tidak jadi dia dapat 1/2. Kalau ada anak perempuan, tidak jadi dia dapat 1/2. Berapa bagiannya? Sabar. Yang jelas, ingat-ingat aja dulu nih ya. Ingat-ingat aja dulu ini. Jangan banyak-banyak nanti bingung ya. Sabar. Oh ini udah bingung. Oh kalau udah bingung kita ulang aja dulu. Saya udah berusaha untuk memudahkan ini ya istilahnya ya. Menggunakan bagan ini ya. Ya pelan-pelan ya. Nanti pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yang ketiga apa? Mayit tidak punya, berarti tidak ada anak laki-laki ataupun perempuan. Tidak anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena dia berada di bawah. Ya. Keturunan yang kedua kan? Ini kan keturunan ini keturunan pertama. Sedangkan cucu perempuan itu adalah keturunan yang kedua. Berarti yang syarat yang ketiga adalah tidak adanya keturunan yang pertama. Ya, silakanlah membuat istilah sendiri, keterangan sendiri. Artinya tidak ada keturunan yang pertama. Kalau ini tidak ada, keturunan pertama tidak ada, keturunan yang kedua tidak ada. Dari cucu laki-laki ternyata ada lagi. Setelah cucu apa? Cicit perempuan. Maka syarat dari cicit perempuan adalah sama dengan cucu perempuan. Tidak adanya apa lagi? Tidak adanya keturunan yang di atasnya. Tingkat 2, tingkat 1 tidak ada.
Jelas? Nah, iya. Yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat pindah ke ini ya. Ini nah, yang keempat. Saudari kandung. Syaratnya ada berapa? 4. Saudari kandung. Syaratnya ada 4. Syarat yang pertama, kita tulis di sini ya. Tidak adanya apa? Tidak ada saudara laki-laki kandung. Berarti sini tidak ada saudara kandung ya. Kita tulis saja saudara kandung. Ini saudari jelas ya, ini saudara kandung. Tidak ada saudara kandung. Yang kedua, sama dengan di atas, syaratnya apa? Tunggal. Kalau ada 2 berarti tidak jadi, dapat setengah, berubah. Berarti di sini apa? Tunggal. Yang ketiga, mayit tidak punya keturunan. Artinya mayit tidak punya anak laki-laki maupun anak perempuan. Berarti kita kasih kode saja di sini. Simbolnya adalah tidak punya keturunan. Siapa yang tidak punya keturunan? Bukan saudari kandung, tapi mayit. Yang keempat, setelah yang ke bawah tidak ada, ya, syarat yang lainnya adalah yang ke atas. Tapi yang ke atas dari mana? Yang ke atas dari pihak laki-laki. Apa kita buat istilahnya? Nah, bapak ya, kakek juga itu juga disebut bapak ya kan? Berarti tidak adanya bapak, tidak ada bapak. Atau kita garis saja langsung supaya jelas, kakek. Tidak ada bapak ataukah kakek. Berarti yang ke atas itu adalah dari laki-laki ya. Yang ke atas itu adalah laki-laki. Sudah? Yang kelima. Siapa yang kelima? Geser lagi. Sini. Saudari saya. Ya, saudari saya. Syaratnya ada berapa? Yang pertama apa? Sama seperti di atas. Tidak ada saudara. Karena ini adalah saudari saya, berarti tidak ada saudara saya. Kita gunakan kemarin istilah apa? Saya atau bapak? Saya ya. Ya, saya. Yang kedua, tunggal. Berarti hanya dia sendiri, saudari saya. Yang ketiga, sama dengan yang di atas. Apa? Mayit tidak punya keturunan, tidak ada anak, tidak ada cucu. Yang keempat, ke atasnya juga tidak ada yang hidup. Tidak ada, bapaknya tidak ada, kakeknya juga tidak ada. Ya. Yang kelima, sesuai urutannya. Dia kan sejajar kan? Sejajar kan? Sebagaimana ke bawah itu ada keturunan pertama, ada keturunan kedua. Keturunan kedua tidak dapat kalau ada keturunan yang pertama. Demikian juga untuk saudara atau saudari, ya, yang didahulukan adalah saudari kandung. Ya, kalau tidak ada saudari kandung baru saudari seayah. Berarti syaratnya apa? Saudari seayah dapat 1/2, tidak adanya saudari kandung. Selesai 1/2. Mudah? Mudah. Tinggal masukkan aja. Ya. Taib. Sudah masuk waktu sholat?
Ya, adzan terlebih dulu ya. Setelah ini kita sambung untuk yang dua lagi. Yang berapanya? 1/4 dan 1/8 insyaallah. Khair. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Atau mungkin ada kesalahan penulisan? Bisa dipahami? Jangan terpaksa paham ya. Tapi walaupun terpaksa paham, jangan mundur diri ya. Ya, lanjut. Insyaallah nanti Allah akan berikan taufik ya untuk bisa memahaminya. Lanjut terus ya, jangan kemudian belum paham nih, kemudian menghilang, selamanya tidak akan bisa. Ya, lanjut terus, insyaallah nanti akan paham juga insyaallah. Ya. Ini 1/2 ya, ada 5. Berikutnya adalah 1/4. 1/4 itu ada 2 yang dapat 1/4. Siapa saja? Suami istri. Suami istri. Nah, ini kan suami sudah ada. Suami lagi ternyata. 1/4 ya. Di mana kita tulis? Di bawah ya. Enggak apa-apa, kita tulis di bawah. Ini kan sudah jelas di atas tadi. Ini adalah bagiannya berapa? 1/2. An-nisfu 1/2. Berikutnya adalah 1/4. 1/4 berarti lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, kurang dari 1/2 ya. 1/4. Siapa yang dapat 1/4 ini? Pertama adalah suami. Kapan suami mendapatkan 1/4? Kalau syarat yang ada di sini hilang. Apa syaratnya? 1/2. Mayit tidak punya anak. Kalau mayit punya anak, tidak jadi dapat 1/2. Berarti berapa dapatnya? Berarti suami, yang pertama adalah suami. Kapan dapat ini? Kalau ada anak. Ya. Penting ada anak. 1 anak, 2 anak. Yang jelas anak kandung dari mayit. Dalam hal ini tentu istrinya kan? Ya. Taib. Yang kedua adalah istri. Berarti yang meninggal? Yang meninggal siapa? Ya. Bapak yang meninggal. Ya. Kalau bapak meninggal berarti istri bapak dapat berapa? Hah? 1/4. Seperempat kalau? Hah? Kalau apa? Kalau tidak punya anak. Kalau bapak tidak punya anak, bapak meninggal tidak punya anak, berarti istri dapat? Istri dapat 1/4. Berarti syaratnya apa sini? Tidak ada anak. Mayit di sini ya suami tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Selesai? Mudah. 1/4 siapa? Suami. Kapan dapat 1/4? Kalau syarat yang ini hilang. Kalau punya anak berarti, mayit punya anak berarti kalau punya anak, mayit punya anak berarti 1/4. Kalau mayit istri tidak punya anak berarti suami dapat 1/2 setengah. Nah, selanjutnya adalah 1/8. Berapa yang dapat 1/8? 1. Siapa? Istri lagi. Istri dapat 1/8. Kapan? Kalau syarat ini tidak terpenuhi. Berarti di sini hanya 1 ya. Ya, ini istri. Kalau suami punya, mayitnya punya anak.
Berarti kalau ada anak, bagian dari suami atau istri itu berkurang. Ya, kalau mayit punya anak, berarti bagian dari suami atau istri itu berkurang. Tidak punya anak, suami berapa dapatnya? Setengah. Kalau mayit punya anak, suami dapat seperempat. Istri dapat berapa? Kalau suami tidak punya anak? Seperempat. Kalau punya anak, mayit punya anak? 1/8. Gampang? Selesai. Udah 3 bagian kan? Ya, 1/2 sudah, 1/4 sudah, 1/8 sudah. Selesai, gampang. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Udah punya istri atau belum? Kok yang nanya ini yang belum punya istri ya? Ya, silakan. Ayo kita hargai, Pak. Ya, gimana kalau istri 1? Ya, kalau istrinya, ya, yang meninggal suami ya, suami meninggalkan istri, istrinya berapa? Istrinya 2, berarti apakah masing-masing dia punya anak atau tidak suaminya? Tidak punya anak, berarti istri bagiannya berapa? 1/4. Istrinya 2, maka istri yang pertama dan yang kedua dapat berapa masing-masing? Seperempat bagi 2. Bukan istri pertama 1/4, istri kedua 1/4. Enggak. Kalau istrinya 4, anak enggak ada. Anak enggak ada, istri 4, anak enggak ada. Apakah masing-masing dapat 1/4? Habis, ya kan? Istri pertama 1/4, istri kedua 1/4, istri ketiga 1/4, istri keempat 1/4. Habis? Dia punya saudara. Nggak dapat? Habis kan? Habis. Berarti yang benar gimana? 1/4 dibagi. Mau berapa istrinya? 1/4 itu bagilah. 2 istrinya 1/4 bagi 2. 4 istrinya 1/4 bagi 4. Selesai? Dah punya ilmu poligami. Nah, ini kan bagian ilmu juga kan? Iya. Ya. Sekarang praktek dulu ya. Ya, nikah dulu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Khair. 6. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ini istri ya. Pertanyaan istri dapat 1/4. Berarti yang meninggal adalah suaminya. Ya. Intinya bahwa ini semuanya ini dikaitkan kepada mayit. Ya. Berarti suami siapa ini? Ya suami mayit. Istri siapa? Ya istrinya mayit. Berarti kalau suaminya mayit, berarti yang meninggal adalah istrinya. Kalau istri berarti istrinya mayit. Berarti yang meninggal adalah suaminya. Nah. Sama di sini anak perempuan. Berarti anak perempuannya siapa? Anak perempuannya mayit. Ini adalah tidak adanya anak laki-laki. Anak laki-lakinya siapa? Anak laki-lakinya mayit. Semuanya ke mayit. Jelas ya? Nah, alhamdulillah, mudah ya? Mudah. Ya, udah paham ya? Alhamdulillah. Kalau udah paham, tidak perlu lagi lihat itu, Pak. Nah, ya. Istri atau suami? Yang mana yang ditanyakan? Oke, suami atau istri? Ya, masalahnya yang tidak punya anak ini mana? Istri tidak punya anak. Kalau suami punya anak? Yang tidak punya anak, istri ini. Istri. Terus? Yang tidak punya anak ini siapa? Bukan istrinya yang tidak punya anak atau mana? Yang tidak punya anak siapa? Mayit. Suami yang tidak punya anak. Bisa jadi suami punya istri yang lain yang punya anak.
Bisa dipahami? Maksudnya ini Ustaz, kan dapat seperempat. Jadi yang sisa hanya 3/4 lagi kemana Ustaz? Sabar. Masih ada 2/3, masih ada 1/3, masih ada 1/6, masih ada yang asobah. Asobah itu berarti setelah ini dibagikan, yang 6 bagian tadi ya, 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, ya, itu sudah dibagikan, masih ada sisa, baru dikasih sisanya tadi dikasihkan kepada ya asobah. Ya. Siapa asobah? Sabar. Ya. Di antara asobah adalah anak laki-laki. Anak laki-laki berapa bagiannya? Dari 6 tadi. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, berapa? 1/2? 1/2 enggak ada di sini, enggak masuk 1/2. Enggak ada pas setengah. Berapa anak laki-laki? Sisa pembagian. Kesimpulannya tadi bahwa ada 15 laki-laki, ada 10 perempuan. Semuanya ada, hidup semuanya. Ketika mayat ini meninggal, semuanya ada, 15-nya ada. Yang perempuan 10-nya ada. Yang dapat yang mana? Yang mana? Anak laki-laki. Kita kasih tanda. Berarti anak laki-laki. Anak laki-laki dapat? Yang kedua? Perempuan dapat? Berikutnya? Ini yang ke bawah nomor 2 dapat enggak? Tidak. Kenapa? Kalau keturunan berarti adalah keturunan yang pertama, ya. Karena sudah ada anak laki-laki, berarti cucu yang laki-laki ke bawah keturunannya tidak dapat. Jadi kalau ada anak cucu tidak dapat. Berikutnya sudah kita sebutkan ya. Bunuah keturunan, kemudian ubuwah ya, jalur ke atas ya, bapak ya, leluhur ke atas, samping baru ukhuwah ya, saudara. Baru setelah itu urutan yang keempat adalah umumah, paman. Ya, saudara dan keturunannya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah paman dan keturunannya. Anak paman, cucunya paman. Nah, ini. Nah, kalau yang ikut kemarin ya nyambung ya. Kita lanjut dulu, mana tadi yang hadir ini? Yang dapat yang mana nih? Anak laki-laki, anak perempuan, yang mana lagi? Bapak dapat? Bapaknya mayit dapat? Dapat. Ibunya mayit dapat? Siapa lagi? Ke atas? Kakek dapat? Kenapa tidak dapat? Berarti ini yang naik ke atas itu yang pertama adalah bapak. Yang kakek berarti yang kedua berarti bapak yang kedua kan, kakek itu tibanya. Berarti yang dapat hanya bapak yang pertama. Ya. Di sini ibunya ibu dapat? Tidak. Kemudian ibu dari bapak? Juga tidak. Berarti berapa yang dapat kalau semuanya hidup? 4. Kasihan suaminya. Kasihan istrinya. Berarti sini suami. Kenapa kita pisah kemarin di sini? Kenapa kita pisah? Ada yang masih ingat? Mendapatkan warisan disebabkan karena pernikahan. Kalau yang sebelumnya dari 1 sampai 13 mendapatkan harta warisan dikarenakan nasab. Ya, semestinya suami ini diletakkan di mana? Kita letakkan di sini semestinya, di sampingnya. Itu mana? Samping mayit. Sudah ada lagi? Berarti ada 5 di sini. Anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, suami. Ya, berarti kalau istri yang meninggal berarti suami. Kalau suami yang meninggal berarti istri. Ada lagi yang lain?
Mu'tik? Muktik dapat juga? Ya, jalurnya beda ya. Jalurnya beda. Ya. Taib. Sekarang yang kita bahas yang di Ashabul Furud sini yang jelas ya. Kalau muktik insyaallah di zaman sekarang dah kita anggap tidak ada lagi ya. Dapat 6. Berarti di sini dari semua yang ada 25. 15 laki-laki, 15 perempuan. Yang dapat adalah yang laki-laki mana? Anak laki-laki, bapak, suami. Yang perempuan? Anak perempuan, ibu. Ibu dari mayit, ibu kandungnya. Berarti hanya berapa? 5. Enggak usah repot-repot cari yang lain. Ya, enggak usah repot-repot ngitung yang lain. Ada yang 5, udah 5 itu. Enggak perlu berarti ngitung yang lain. Berapa saudaranya ya? Mama, berapa mama dapatnya? Nah, sabar dulu, urutan keberapa mamanya nah. Ya masih ada saudaranya gitu kan, keturunan dari saudaranya. Ya. Silakan. Bapak ibunya sudah meninggal. Nah, itu sabar dulu. Nah, sabar. Ini mancing namanya nih ya. Mau lanjut ini? Mau lanjut? Kalau mau lanjut kita lanjut, tapi udah paham belum ini? Ya cukup ya materi kita sampai di sini untuk pembahasan ini ya. Hanya sampai pada 3 bagian saja dulu ya. Baru 1/2, 1/4 dan 1/8. Ya. Ya. Itu? Masih ada pertanyaan tentang ini? Cukup? Ya. Tinggal murojaah ya, diulang-ulang kembali ya. Ya, dibayang-bayangkan gitu ya, seperti apa ya. Diagramnya seperti ini ya. Kalau udah paham insyaallah bisa. Ya, yang penting kuncinya adalah murojaah ya, mengulang kembali pelajaran. Ya, demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf ini sebenarnya dalam kitab Al-Wajiz ini tidak disebutkan syarat-syarat ini. Dalam kitab Al-Wajiz tidak disebutkan syarat-syaratnya. Hanya disebutkan suami, anak perempuan, cucu perempuan, ya, saudari kandung, saudari seayah, tetapi syarat-syaratnya tidak disebutkan. Nah, yang Anda tanyakan adalah apakah kita cukupkan hanya menyebutkan siapa saja mendapatkan, ataukah kita kasih tambah keterangan syarat-syaratnya seperti ini? Berarti kita tambah pembahasannya, ya. Tambah pembahasannya. Ya. Khair, alhamdulillah. Ya, ini sebenarnya kalau pelajaran ini kalau kuliah ini semester 6. Ya. 3 semester ya, materinya 3 semester. Ilmu faraid itu 3 semester. Semester 6, semester 7, semester 8. Ini yang semester 6-nya, Pak. Masya Allah, berarti luar biasa Pak ya, ada semester 6-nya. Alhamdulillah. Luar biasa. Barakallahu fikum. Ya demikian, mudah-mudahan pemirsa yang di Najia TV bisa melihat dengan baik ya apa yang ada di papan tulis ya. Kita belum buka sesi tanya jawab untuk yang di pemirsa ya, kita kita tuntaskan dulu pembahasan kita, diulang-ulang perlahan ya pembahasan kita, bertahap, berjenjang kita belajar, sabar ya. Belajar itu butuh waktu, butuh kesabaran ya, keseriusan, kesungguhan, jangan putus asa, semangat, dan kemudian terus murojaah. Dan kunci yang terpenting adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam belajar. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa terus belajar dan bisa kita mudah-mudahan kalau ada yang bertanya nanti masalah ilmu faraid, nanti apa lagi yang jawab Pak ya? Ya, Masya Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.